Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan Ibu di sini. Pada hari ini nanti kita akan mempelajari materi tentang IPS. Di sini Ibu akan sekedar mengulang kembali, mengingatkan kembali kalian pada materi kelas 6 kemarin. Sebelumnya saya ucapkan selamat untuk anak-anak semua yang sudah diterima di SMP Negeri 1 Bareng. Semoga kalian nanti dengan semangat yang baru, sekolah yang baru, ya, kalian bisa lebih berprestasi di SMP Negeri 1 Bareng. Marilah kita mulai materi kita hari ini. Yang pertama anak-anak berkaitan dengan materi matrikulasi hari ini nanti. Yang pertama tentang peta, kemudian kedua wilayah laut teritorial Indonesia, yang ketiga gejala alam di Indonesia, terutama nanti gempa, kemudian ASEAN, yang kelima globalisasi, dan keenam perdagangan internasional. Nah, untuk yang pertama, marilah kita buka materi peta. Di kelas 6 kalian sudah mempelajari apa itu peta, yaitu gambaran sebagian atau seluruh muka bumi yang diperkecil pada bidang datar. Nah, ilmu yang mempelajari tentang peta disebut kartografi, sedangkan orangnya dinamakan kartografer. Mereka yang ahli dalam membuat peta. Anak-anak, dengan peta nanti kita bisa mendapat manfaat. Yang pertama, kita mengetahui posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi. Yang kedua, kita bisa menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi tanpa kita harus berkeliling, ya. Ada gunung, ada benua, ada sungai, ya. Yang ketiga, bisa menyajikan data tentang potensi suatu daerah. Jadi daerah itu kaya akan apa, ya? Mungkin di sana ada barang tambangnya, ada hasil bumi apalagi yang lain. Yang keempat, memperlihatkan ukuran. Dengan peta kita dapat mengukur luas suatu daerah, jaraknya, itu kita bisa mengetahui melalui peta. Berikutnya kita akan melihat unsur-unsur peta. Kalian bisa memperhatikan di peta Pulau Bali itu sudah terdapat beberapa simbol angka yang penjelasannya berada di sampingnya, yaitu untuk nomor 1 itu judul. Yang kedua skala. Yang ketiga garis astronomis. Garis astronomis itu terdiri dari 2, garis bujur dan garis lintang. Kemudian yang keempat itu orientasi, atau kalau kalian biasanya menyebutnya petunjuk arah mata angin, ya. Kemudian yang kelima legenda. Yang keenam ada itu di dalam legenda ada simbol-simbol. Kemudian yang ketujuh itu inset, ada peta kecil. 8 itu juga masuk simbol, tapi di situ simbol warna. Nomor 8. Kemudian yang nomor 9 itu adalah sumber peta. Jadi peta ini dibuat oleh siapa, tahun berapa, itu ada di situ. 10
lettering atau tulisan-tulisan. Jadi di dalam peta itu ada tulisan-tulisan. Nama jalan, nama tempat, nama danau, nama laut, nama gunung. Nah, itu tulisan. Kemudian yang ke-11 adalah garis tepi. Nah, sudah ingat kan anak-anak ya? Ini materi kelas 6, tinggal mengingat kembali. Nah, yang lebih penting nanti ini di skala. Unsur peta yaitu skala. Perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Kalian bisa melihat contoh di sana ada skala 1 dibanding 2 juta. Artinya 1 itu 1 cm pada peta sama dengan 2 juta cm pada jarak sesungguhnya. Jadi kalau kalian mau menghitung jarak sesungguhnya, kalian bisa menghitung dengan jarak pada peta kali skala. Contoh, dengan skala 1 dibanding 2 juta, jarak kota Surabaya Jombang pada peta tertulis 3,5, maaf itu ya, 3,5 cm. Jadi jarak sesungguhnya 3,5 cm kali 2 juta cm. Hasilnya 7 juta cm. Nah, 7 juta cm dijadikan kilometer menjadi 70 kilometer. Ya. Nah, kita lanjut ke wilayah laut Indonesia. Kalian tahu bahwa wilayah Indonesia ini terdiri atas daratan dan lautan. Kalau kita lihat, bandingkan, wilayah laut Indonesia lebih luas dibandingkan wilayah daratannya. Maka haruslah kita ketahui wilayah laut yang mana yang menjadi kekuasaan Indonesia. Untuk batas wilayah laut Indonesia, kalian tahu bahwa negara kita negara kepulauan yang terbesar di dunia. Yang wilayah lautnya 5,8 juta kilometer. Nah, ini perlu kita ketahui, kita memiliki wilayah laut yaitu zona teritorial dan zona ekonomi eksklusif. Apa itu zona teritorial yang mana? Zona teritorial itu wilayah laut yang sepanjang 12 mil yang ditarik dari garis dasar. Ya. Jadi yang teritorial itu 12 mil ditarik dari garis dasar. Kemudian yang zona ekonomi eksklusif ini wilayah laut sepanjang 200 mil yang ditarik dari garis dasar. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, batas landas kontinen. Ini berada di dasar laut yang merupakan kelanjutan dari daratan atau benua. Ini tidak boleh melebihi kedalaman 200 meter. Jadi daratan kita yang di pantai itu kemudian kan berlanjut itu sampai di dasar laut. Nah, itu namanya batas landas kontinen. Sampai kedalaman 200 meter. Itu menjadi kekuasaan Indonesia. Masih berkaitan dengan laut, menurut kedalamannya ada 5 zona. Zona litoral, zona epineritik, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Zona litoral yaitu zona di antara pasang naik dan pasang surut. Jadi ini masih berada di pantai, ya. Kemudian zona epineritik, cekungan lautan di antara garis-garis surut dan tempat paling dalam yang masih dapat dicapai oleh sinar matahari. Nah, ini biasanya sampai kedalaman 50 meter. Kemudian zona neritik
bagian cekungan laut yang dalamnya 50 sampai 200 meter. Zona batial, bagian cekungan laut yang dalamnya antara 200 sampai 2000 meter. Dan yang terakhir, zona abisal, cekungan lautan yang dalamnya lebih dari 200 meter. Nah, kalau kalian perhatikan, di zona epineritik dan neritik ini yang masih dapat dicapai oleh sinar matahari, ini biasanya banyak terdapat ikan di sana. Kenapa? Karena dengan adanya sinar matahari, maka plankton dan tumbuhan yang ada di dasar laut itu bisa berkembang banyak sehingga menjadi makanan untuk ikan-ikan. Jadi ikan berkumpul di tempat itu. Kemudian masih berkaitan dengan laut, menurut letaknya ada laut tepi yang terletak di pinggir benua serta terhalang dari lautan luas oleh gugusan pulau. Yang kedua, laut tengah. Laut yang terletak di antara dua benua yang memiliki gejala gunung api dan gugusan pulau. Kemudian yang ketiga, laut dalam, bagian lautan yang seluruhnya dikelilingi oleh daratan. Kita lanjutkan ke gejala alam di Indonesia. Banyak gejala alam di Indonesia yang diakibatkan oleh tenaga, yaitu tenaga geologi. Nah, tenaga geologi ini ada dua macam, ada yang berasal dari dalam dan ada yang berasal dari luar. Tenaga yang berasal dari dalam dinamakan tenaga endogen yang bersifat membangun atau konstruktif. Sedangkan tenaga eksogen yang dari luar itu bersifat merusak. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang tenaga endogen. Tenaga endogen terdiri dari 3, tektonisme, vulkanisme, dan gempa. Sedangkan tenaga eksogen terdiri dari pelapukan, erosi, sedimentasi, dan mass waxing. Seperti yang Ibu sampaikan tadi, tenaga endogen, tektonisme, proses pembentukan kulit kembali dalam pembentukan gunung-gunung, lembah, lipatan-lipatan, dan patahan. Sedangkan vulkanisme adalah peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Sedangkan seisme atau gempa bumi, peristiwa bergetarnya lapisan bumi akibat adanya pergerakan lapisan kulit bumi atau lempeng bumi yang disebabkan oleh tenaga dari dalam bumi. Sehingga nanti akan menyebabkan gempa, yaitu gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada gempa terban atau runtuhan. Gempa tektonik adalah gempa yang disebabkan oleh pergeseran lempeng yang saling bertabrakan sehingga menimbulkan getaran di permukaan bumi. Ya, jadi ada lempeng bumi yang bergeser, kemudian terjadilah tabrakan. Nah, pada saat tabrakan itu menimbulkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Yang kedua, gempa vulkanik, gempa yang disebabkan oleh aktivitas gunung berapi. Jadi pada saat magma itu mau keluar, dia mengeluarkan tenaga yang bersifat mendorong, nah itu sehingga menimbulkan getaran. Nah, getaran akibat pergerakan magma itu dinamakan gempa vulkanik. Yang ketiga, gempa terban atau runtuhan, gempa yang disebabkan oleh
runtuhan seperti gedung yang runtuh atau gua yang runtuh. Nah, itu bisa menyebabkan permukaan bumi yang ada di sekitarnya jadi bergetar. Demikian anak-anak untuk sampai di sini. Materi berikutnya adalah perdagangan internasional. Perhatikan gambar di atas. Gambar paling atas, nah itu keluarga yang banyak ya. Karena anggota keluarganya banyak, dia membutuhkan angkutan mobil ya. Nah, sehingga di era seperti ini, mobil menjadi kebutuhan. Nah, apakah kita bisa memproduksi mobil sendiri? Apakah kita bisa memenuhi semua kebutuhan mobil yang ada di dalam negeri? Nah, kalau tidak dapat terpenuhi, kalau kita tidak dapat memenuhi, kita bisa bekerja sama dengan negara lain yang sudah banyak menghasilkan mobil. Nah, maka terjadilah nanti Indonesia membeli mobil ke negara luar. Entah ke Jepang, entah ke Amerika, atau ke Eropa yang sudah banyak menghasilkan mobil. Ya. Mari kita lihat berikutnya. Perdagangan internasional adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk memenuhi kebutuhan bersama. Jadi tidak ada satu negara pun yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jadi suatu negara pasti membutuhkan negara yang lain. Sebab terjadinya perdagangan internasional yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Jadi iklim, tenaga kerja, budaya, penduduknya yang dimiliki suatu negara itu berbeda. Karena berbeda maka menghasilkan produksi yang berbeda pula. Yang kedua, adanya perbedaan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemampuan iptek ini akan berpengaruh pada pengolahan sumber daya. Yang ketiga, ada kelebihan produk dalam negeri. Jadi produksi dalam negeri itu lebih sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Nah, salah satunya ya dijual ke negara lain. Ya. Yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Jadi itu tadi, karena tidak semua kebutuhan bisa dipenuhi oleh negara itu sendiri, maka kita membutuhkan negara lain. Yang kelima, untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang keenam, untuk membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang ketujuh, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satupun negara di dunia dapat hidup sendiri. Ya. Nah, siapa yang tahu gambar ini? Kerjasama negara mana dengan mana? Iya, betul. Ya. Kamu bisa kalau dengan melihat benderanya atau dengan melihat tokohnya, kalian bisa menebak. Ya. Di sana ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dengan Obama. Ya, jadi di sana terlihat adanya persahabatan antara Indonesia dengan negara Amerika. Ya. Manfaat dari kegiatan perdagangan internasional, kita lihat dari segi importer,
Yang pertama, terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Ya, importer. Mendatangkan barang luar negeri ke dalam negeri. Sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi tidak hanya sekedar barang saja yang masuk, tapi teknologi dan pengetahuannya juga ikut masuk, kita nikmati. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan persaingan yang mendorong efisiensi dan efektivitas produksi dalam negeri. Jadi dengan adanya barang-barang dari luar negeri, nanti akan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas produksi dalam negeri. Dari segi eksportir, yaitu pengiriman barang dari dalam negeri ke luar negeri, yang pertama akan menambah devisa. Jadi barang kita kirim ke luar negeri, kita akan mendapat pembayaran namanya devisa. Yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri. Dengan bertambahnya permintaan untuk negara lain, maka produksi dalam negeri juga akan bertambah. Yang ketiga, memperluas pemasaran. Yang tadinya dipasarkan hanya di dalam negeri, sekarang dipasarkan ke luar negeri, ke negara lain. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja. Dengan bertambahnya pesanan dari negara lain, maka akan membuka kesempatan kerja baru di dalam negeri. Selain banyak manfaat, juga ada faktor penghambat dalam kegiatan perdagangan internasional. Faktor penghambat ini bisa mengganggu jalannya perdagangan internasional. Yang pertama, adanya peperangan dan resesi. Jelas ya, kalau ada peperangan berarti situasinya berarti tidak aman. Otomatis kegiatan perdagangan tidak bisa berjalan. Yang kedua, perbedaan tingkat upah. Ini akan menyebabkan perbedaan harga. Ya. Yang ketiga, perbedaan mata uang tiap negara. Kalian tahu tiap negara memiliki mata uang yang berbeda-beda. Ini juga menjadi salah satu penghambat. Sehingga kalau dalam perdagangan internasional, kita harus menggunakan mata uang yang diakui dunia. Yaitu salah satunya adalah menggunakan dolar Amerika. Yang berikutnya penghambat persamaan barang ekspor. Jadi sama-sama produksinya itu sama. Ya, ini juga akan menjadi pesaing, jadi menghambat. Sempitnya kesempatan kerja. Kemudian proses ekspor dan impor yang memerlukan waktu yang lama. Ya, karena memang jarak ya dan alat transportasi yang digunakan itu butuh waktu yang lama. Adanya organisasi perdagangan regional dan internasional, di mana tiap organisasi perdagangan itu punya kebijakan-kebijakan tertentu, dan itu harus dipatuhi oleh semua negara. Ya. Nah, dalam perdagangan internasional tadi, pada saat kita mengekspor, kita akan mendapatkan devisa, yaitu alat pembayaran luar negeri. Nah, kita lihat apa itu fungsinya devisa. Yang pertama sebagai alat pembayaran luar negeri, ya. Yang kedua alat untuk mengatasi kesulitan perekonomian bangsa. Yang ketiga untuk membiayai pembangunan nasional dan untuk membayar hutang luar negeri. Sumber devisa dari mana? Yang pertama dari hasil ekspor barang dan jasa.
dari kegiatan pariwisata, yaitu datangnya wisatawan asing ke Indonesia. Kemudian yang ketiga investasi luar negeri, yaitu penanaman modal asing. Yang keempat pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, TKI dan TKW kita yang bekerja di luar negeri itu menghasilkan pendapatan yang pendapatannya akan dikirim ke Indonesia. Yang kelima, pinjaman atau bantuan dari luar negeri, yaitu termasuk sumber devisa. Nah, kita lanjutkan ke materi tentang globalisasi, yaitu meluasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. Jadi sudah tidak jelas lagi batasnya suatu negara itu mana, itu tidak ada yang membatasi kita. Jadi kita ingin mendapatkan pengetahuan dan budaya dari negara manapun itu bisa, yaitu melalui media sosial. Tapi jangan lupa ya, untuk kalian, kita semua harus pandai-pandai mengambil pengetahuan dan kebudayaan yang bermanfaat untuk diri kita. Jangan sampai kalian semua yang kamu ketahui diambil, semua yang kamu lihat diambil, ya. Kita harus pandai-pandai memilih informasi yang kita butuhkan. Dari situ anak-anak dampak globalisasi di bidang sosial budaya akan membawa dampak positif. Yang pertama, mempercepat terjadinya modernisasi. Jadi yang tadinya belum maju menjadi cepat, sekarang jadi lebih maju. Yang kedua, mempermudah akses untuk mendapatkan pengetahuan, ya. Karena dengan medsos kita bisa memperoleh semua pengetahuan. Yang ketiga, mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kapanpun kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, dampak negatifnya yang pertama, terjadi westernisasi, yaitu bergaya ke barat-baratan. Ini menyebabkan dampak negatif dan perilaku yang menyimpang. Kalian bisa melihat sekarang anak-anak ada yang ingin hidup bebas, ya, tanpa ada ikatan. Akhirnya jadi apa? Anak jalanan yang sering kamu lihat itu loh, ya, anak pang-pang atau apa itu, ya. Kemudian yang kedua, muncul pengaruh kuat dari budaya barat yang bisa menghilangkan budaya lokal. Nah, kamu yang suka TikTokan, nah nanti bisa kalau dibiarkan terus, nanti budaya lokal kita akan tergeser. Kalian tidak bisa menari tradisional tapi TikTok jagoan, ya. Yang ketiga, akses terhadap internet yang tidak diawasi dan dibatasi akan menyebabkan penggunaan internet yang tidak sehat bagi anak. Jadi ada info-info yang bukan dikonsumsi anak-anak, tapi sudah dikonsumsi oleh anak-anak. Selain di bidang sosial budaya, dampak globalisasi juga terjadi di bidang ekonomi. Dampak positifnya, kita mudah mendapatkan barang-barang impor dan dengan harga yang terjangkau. Kemudian yang kedua, peluang mengekspor dan menjual barang ke kancah internasional. Iya. Yang ketiga, memudahkan terjalinnya investasi antar negara. Yang keempat, terbukanya kesempatan kerja di luar negeri. Dampak negatif di bidang ekonomi, yang pertama, bisnis lokal harus bersaing dengan bisnis luar yang masuk ke Indonesia. Iya,
Dengan adanya globalisasi, barang luar negeri nanti akan masuk ke Indonesia tanpa dibatasi. Otomatis produksi lokal juga harus bersaing. Yang kedua, barang lokal dalam pasar akan bersaing dengan barang impor. Nah, itu tadi. Yang ketiga, tenaga kerja lokal bersaing dengan tenaga kerja asing. Nah, makanya anak-anak untuk meningkatkan kualitas kita, maka kita harus sungguh-sungguh dalam belajar dan menuntut ilmu sehingga nanti ke depan kita akan menjadi tenaga-tenaga yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari asing atau dari negara lain. Yang keempat, dampak negatifnya dapat memicu gaya hidup konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Gaya hidup yang suka membeli atau suka berbelanja. Jadi karena sudah malas, jadi semuanya serba membeli, tidak mau membuat sendiri. Itu. Selain di bidang sosial budaya dan bidang ekonomi, globalisasi juga terjadi di bidang komunikasi yang saat ini sedang kita rasakan bersama. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lain. Kalian bisa melihat globalisasi di bidang komunikasi membuat kita akan lebih mudah dalam berkomunikasi dan mengakses informasi dengan cepat. Ya, kalian lihat itu di sana perkembangannya di bidang komunikasi mulai dari ya itu ada radio lama, telegram, ya teleponnya pakai gagak, pakai kabel. Sekarang sudah menggunakan handphone semua ya. Televisi yang dulu pakai tabung, sekarang pakai LCD. Nah, berikutnya anak-anak kita lanjut ke materi benua. Ayo, siapa yang masih ingat benua di dunia ini ada berapa? Iya? Iya, 5 ya. Benua apa saja? Kita lihat. Nah, benua yang ada di dunia ada 5, benua Asia, Eropa, Australia, Afrika, dan Amerika. Untuk itu kita lihat satu persatu secara singkat. Ini berkaitan dengan ciri-cirinya. Untuk benua Asia, ini terletak di 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat bujur lintang selatan sampai 80 derajat lintang utara. Untuk benua Asia ini sebagian besar terletak di belahan bumi utara. Ya. Benua Asia benua terluas di dunia. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian secara sosial ekonomi tergolong belum maju untuk Asia. Yang kelima, benua yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi di antara 5, yaitu sampai 120 jiwa kilometer persegi. Kemudian penghasil minyak terbesar di dunia, benua Asia. Kemudian ada gunung tertinggi di dunia, yaitu Mount Everest, itu di Asia.
Kemudian pertumbuhan penduduknya rata-rata 2%. Kemudian di Asia ini tempat lahirnya agama-agama besar di dunia. Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, itu semuanya berada di benua Asia. Mempunyai danau terluas, yaitu Danau Kaspia. Mempunyai laut terluas di dunia dan mempunyai daerah terendah di dunia, yaitu Laut Mati, dan wilayahnya terdiri menjadi satu dengan Eropa atau Eurasia. Itu ciri dari benua Asia. Berikutnya benua Afrika. Untuk daratannya sebagian besar di belahan bumi utara. Yang kedua, benua Afrika ini benua termiskin di dunia. Karena daya belinya hanya $2.120. Jauh di bawah rata-rata dunia. Yang ketiga, memiliki gunung api tertinggi, Kalimanjaro. Mempunyai gurun terluas, yaitu Gurun Sahara. Mempunyai sungai terpanjang, Sungai Nil. Mempunyai piramida yang jadi keajaiban dunia. Kemudian dilalui garis khatulistiwa, garis balik, garis bumi utara, dan garis bumi selatan. 8, sebagian besar penduduknya berkulit hitam. Benua Afrika ini tempat munculnya penyakit yang mematikan di dunia, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Kemudian ciri berikutnya merupakan benua yang berkualitas hidup penduduknya kurang layak. Ini ciri benua Afrika. Ciri benua Eropa, penduduknya maju, kaya dengan daya beli melebihi rata-rata dunia, yaitu $16.270. Yang kedua, penduduknya mayoritas berkulit putih, mempunyai daerah depresi yang luas, yaitu Belanda, tempat tokoh-tokoh terkenal dunia, pertumbuhan penduduknya rendah. Sebagai pelopor penemuan iptek itu benua Eropa, mata uang sama euro, tempat lahirnya pusat mode dunia, Paris, ya di Paris, dan mempunyai terowongan terpanjang di dunia. Terowongan Simplon, yaitu Swiss, di Swiss, Italia. Benua Amerika dengan ciri benua yang paling panjang di dunia, memiliki air terjun terbesar, air terjun Guaria, memiliki air terjun terkenal, air terjun Niagara, terdapat markas PBB di New York, dan pusat industri film Hollywood, mempunyai lembah terluas Amazon di Brasil, memiliki sungai terluas Sungai Amazon, memiliki ular terbesar di dunia, Anaconda, tempat lahirnya mata uang internasional yaitu dolar yang dipakai untuk perdagangan internasional. 9, terdapat pegunungan Rocky Mountain di bagian utara dan Andes di bagian selatan. Berikutnya ciri benua Australia. Benua yang terkecil. Kemudian yang kedua, penduduknya paling rendah dibanding benua lain, yaitu dengan perhitungan 2 orang per kilometer persegi. Yang ketiga, mayoritas penduduk dari negara Inggris. Yang keempat, penduduk negara Australia tinggal di kota pelabuhan atau di tepi pantai. Kemudian Australia sebagai tujuan imigran pendatang dari Asia dan Afrika. 6, penduduk Australia memiliki budaya yang beragam. Penduduk aslinya aborigin dengan senjata tradisionalnya bumerang. Dan yang ketujuh, ciri yang ketujuh hanya dihuni oleh satu negara. Demikian anak-anak untuk materi matrikulasi IPS. Semoga dengan
penyampaian materi Ibu tadi, kalian sedikit demi sedikit mulai mengingat kembali materi yang sudah kalian pelajari di bangku kelas 6 SD kemarin, ya. Semoga dengan paparan materi tadi bisa menambah dan mengingatkan wawasan kalian kembali dan kalian nanti bisa mengerjakan soal-soal matrikulasi di soal post-test nanti, ya, sehingga kalian bisa mendapatkan prestasi yang lebih baik dari pretest tadi. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi Ibu. Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.